Oke, 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 29 November 2024. Bersama saya Dewi Satriani hadir untuk Anda dalam program acara Obrolan UMKM. Sahabat budaya, obrolan UMKM ini seperti biasa kita kedatangan dengan narasumber kita di studio yang akan membahas terkait dengan peluang UMKM nasi bakar yang menjanjikan. Ada narasumber kita, owner nasi bakar Al-Ghazi, ada Mbak No Fatma. Halo Mbak No. Halo siang. Selamat siang. Aku panggil Mbak No atau Mbak No Fatma? Terserah. Nova boleh, Fatma boleh. Oh boleh Nova, boleh Fatma. Oke. Mbak Nova aja. Oke Mbak Nova ya. Di sini Mbak Nova juga bersama dengan yang dukung ya. Owner kedua ya, yang dukung partner, ya, partner ownernya. Siapa dia? Sang suami. Namanya siapa nih, Bang? Adi. Bang Adi ya. Oke, owner dari Al-Ghazi, nasi bakar Al-Ghazi. Aduh, ini perjalanannya gimana nih? Jauh nggak? Jauh sekali. Soalnya dari Surabaya ke Makassar. Jauh ya. Oke, ngomong-ngomong soal Surabaya dan Makassar nih ya. Ini sebelumnya memang tinggal di Surabaya? Iya, benar. Tinggal di Surabaya, kelahiran Surabaya. Lahir di Surabaya. Betul. Emang sama owner suami? Ya, sama. Owner partner. Jadi sama-sama Surabaya ya. Yeah. Oke. Ini peluang UMKM nasi bakar yang menjanjikan. Sejak kapan merintis usaha ini? Kebetulan itu baru ya Kak ya. Saya di sini baru 1 tahun, jadi ngerintisnya itu dari bulan September tahun 2023 lalu. Bulan di September. Jadi saya datang di Makassar itu di bulan Juli tahun 2023. Oke, Juli. Jadi sekitar Juli, Agustus, September. 1 tahun. Itu 2 bulan tinggal di Makassar baru rintis usaha ini. Iya betul. Jadi sekitar 1 tahun gitu ya. 1 tahun sudah. Nah ini dalam rangka dari Surabaya ke Makassar itu dalam rangka apa nih? Mungkin suaminya bisa dijawab. Ya sebetulnya ikut kerja sih. Ikut kerja. Ya, mutasi kerja ya, gitu ya. Jadi emang istri harus ikut dong. Iya dong. Nggak boleh. Apalagi suami itu harus memang mendukung usaha dari sang istri kan. Benar. Oke, kenapa sih mesti pakai nama Al-Ghazi? Itu dari nama anak saya Kak, yang kedua. Anak kedua, kenapa bukan yang pertama? Kenapa ya? Feeling saja. Feeling aja gitu ya. Jadi lebih bagus kalau yang kedua aja gitu ya. Gitu. Oke. Merintis usaha ini bagaimana jalan ceritanya? Kenapa bisa langsung tiba-tiba mau merintis usaha ini? Apa yang menjadi motivasinya nih? Motivasinya sebenarnya dari awal kesini itu survei untuk untuk usaha. Jadi nggak hanya ikut kerja tapi buat ngisi waktu ini juga untuk usaha. Iya. Jadi awal-awal itu suami survei karena peluang maksudnya untuk jual nasi bakar kan belum ada banyak yang jual di Makassar. Karena dari nasi bakar sendiri kan dari Jawa Barat. Nasi bakar itu dari Jawa Barat ya? Aslinya dari Jawa Barat. Begitu pantasan. Kalau kita lihat di Makassar itu kayaknya susah untuk cari nasi bakar. Betul. Ada sih Kak, cuman tapi nggak banyak. Beberapa. Karena yang di sini mayoritas nasi kuning ya, jadi favorit Makassar. Benar-benar nasi kuning yang jadi favorit di Makassar. Benar sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi waktu bisnis sebelumnya itu ada nggak sih bisnis sebelumnya?
Kalau di Surabaya saya ada. Ada. Cuman saya kerja di rumah, ada kayak semacam craft di rumah, jadi bikin buket, kayak bikin gitu buket. Pesanan untuk daur ulang apa namanya, kostum tari tapi dari daur ulang. Biasanya dipesan dari sekolah-sekolah. Iya, kayak kan gitu. biasa seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah kan biasa ada kegiatan anak-anak itu untuk menari pakai bahan daur ulang, bahan daur ulang. atau fashion show pakai Iya, gitu. betul. Jadi yang buat itu mbaknya ya? Iya, kalau ini ada pesanan dari sekolah gitu, kita yang bikin. Kayak gitu. Wih, dibantu sama suami buatnya? Kalau itu tidak. Kalau soal memasak kasih mini suaminya pasti itu memasak jago. dia yang bikin nasinya, Nasi bakar. karena spesialisnya nasi bakar Al Ghazi ini kita pakai nasi uduk. Oh, pakai nasi uduk. bukan Wah. nasi biasa. Bukan, iya, karena biasa kan ini nasi biasa. Makanya Iya. saya bilang, saya pernah coba nasi bakar di luar sana gitu ya. Saya coba bilang, ini saya makan apa sih yang membedakan dengan nasi apa gitu, nasi campur biasa. gitu ya, Iya, itu kalau dipikir hambar kan. Makanya saya bilang, apakah ini memang nasi biasa aja atau nasi uduk? Ternyata nasi uduk ya. Jadi ada gurih-gurihnya. Itu yang kita cari. Suami yang punya inisiatif. bikin Luar ini biasa. nasinya. Tanya dong ini, kalau buat suami ini cara buatnya itu inisiatifnya dapat dari mana sih? Atau Awalnya otodidak? Enggak, awalnya tuh semua istri yang yang masak. Dari perbumbuan saya. Cuma dibantuin aja. Terus dia coba dong bantu kita bagi tugas. Oke. Kalau cuma nasi aja oke lah. Terus awalnya diajari ya sampai sekarang. Wah, luar biasa. Akhirnya Bang Adi ya. Adi. Bang Adi ini terbiasa dengan membuat nasi uduk seperti ini ya. Bahan-bahannya pun ini susah didapatkan atau mungkin gampang aja didapatkan. Ada kok di mana-mana atau kayak gimana? Gampang ya. Ada di pasar juga ada. Jadi nggak ribet gitu. Biasanya kan orang ribet nih, susah cari untuk ini. Gampang ya. Cuma main rempah-rempah aja. Oh, main rempah-rempah aja. Nah, itu rempahnya apa aja nih, Mbak Novi? Kayak apa namanya? Ya kayak kalau bawang merah, bawang putih kan pasti toh. Iya, pasti ya. Jadi kita ada jahe, kasih lengkuas, serai gitu, terus daun salam itu pasti masuk. Resep dari mana nih Mbak Nova? Otodidak ya. Resep sendiri. Resep sendiri. Atau pernah mencoba nasi bakarnya orang terus berpikir bang, oh ini bahannya gini nih. Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya, jadi bikin sendiri aja, kreasi sendiri ya. Terus itu yang membuat kayak gitu kan biasa orang sekali atau 2 kali, 3 kali baru dapet rasanya. Kalau Mbak Nova sendiri sama Bang Adi kayak gimana? Langsung Ngalir aja. Ngalir aja. Karena istri kan sudah biasa masak. Udah biasa. Oh, memang suka hobi masak. Betul. Makanya saya percaya aja, pasti enak ini. Insya Allah pasti enak. Iya. Ya namanya suami itu pasti puji masakan istri. Iya. Kira-kira apa yang membedakan nasi bakar Al Ghazi ini dari produk serupa di pasaran? Ya, yang bedain sih ini aja rasa nasinya juga, rasa nasinya aja. Karena yang lain biasanya pakai yang biasa, Kak. Betul. Karena pelangganku itu juga bilang gitu. Ada sih yang saya jual di kebetulan kan saya jual di CFD ya. Iya, Car Free Day. Car Free Day itu satu minggu sekali di hari Minggu. Itu ada 2 kayaknya, 2 yang sama, cuman di dalam. Itu kata pelangganku beda kan? Oh beda. Makanya nih sahabat budaya yang penasaran dengan produk dari nasi bakar Al Ghazi, buruan aja ke Car Free Day itu tiap hari Minggu ya Kak ya? Betul, hari Minggu. Itu yang tepatnya di mana lokasinya nih Kak? Yang di Car Free Day? Di dekatnya parkiran mobil. Parkiran mobil dekat ini lampu merah ya. Iya. Depan seberang, lebih tepatnya sampingnya Pizza Hut ya? Bukan, di seberangnya Kak. Oh seberangnya ya. Jadi nggak di dalamnya Car Free Day-nya? Nggak di dalam Car Free Day ya, jadi di luarnya gitu, pas di parkir mobil. Nah betul, di depannya parkir mobil. Itu di Boulevard
Jalan Boulevard. Iya. Dekat-dekat menuju Jalan Petarani ya. Iya, betul. Karena biasanya kan kalau ada yang menikmati itu nasi bakar Abi aja banget. Nah, kali aja kalau penasaran dengan Al Ghazi. Tapi jangan ini ya, jangan salahkan kalau ketagihan. Dan kami itu. ini Kak, Apa itu Bang Adi? bakarnya itu on the spot. On the spot. Ya, jadi rata-rata yang jual di dalam itu Sudah mereka sudah dipakai dari rumah. Dari rumah. Oh, dia bakar dari rumah, tapi ini di sana dibuat di tempat memang. Iya, dibakar di tempat. Dibakar di tempat ya. Jadi dadakan. Jadi fresh gitu. Fresh. Benar. Jadi lebih bagus itu kalau misalkan dibakar di tempat. Karena biasanya kalau bakar di rumah kayak apa Iya, tidak dingin akhirnya. Dingin terus nggak ada kayak tidak menggigit gitu. Ya. Nah, siapa target pasar utama dari bisnis nasi bakar Al Ghazi nih? Targetnya apa? Semua kalangan, semua umur, semua atau cuma anak-anak muda atau orang tua atau anak-anak? Semua kalangan kayaknya. Semua Kak. kalangan, Iya. ya. Dari muda, tua itu ada. Tapi ini pas sekali memang dibawa ya ke mana-mana. Ada yang mau pergi umroh bisa bawa. Iya benar, mau pulang kampung juga bisa bawalah gitu ya. Boleh gitu. Boleh dipesan. Boleh dipesan. Tapi ini standnya ini apa cuma di Car Free Day aja tiap hari Minggu atau mungkin punya stand di rumah mungkin atau bagaimana nih? Kalau di Car Free Day tuh stand tetap di hari Minggu ya. Kalau hari-hari biasa itu cuman terima pesanan aja dari rumah, Kak. Terima pesanan dari rumah. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengorder langsung hubungi ini kan? Ada nomor telepon. Ada nomor teleponnya. Terus nomor teleponnya nomor berapa ini? Nomor yang bisa dihubungi untuk mengorder. Oh iya, nomor saya. Iya, sebut aja. Oh. Iya. Nggak Kayaknya nggak hafal nomor. Hafalnya nomor rekening ya? Hafalnya nomor rekening aja ya. Sebentar. Wah, ternyata ini baru cari nomor. Sambil cari nih nomornya. Kira-kira ada peran media sosial juga? Nggak ada, belum. Nggak ada, belum bikin media sosial. Belum. Cuman di ini Kenapa? aja, di story status aja. Di story status WA aja. Jadi kayak teman-teman gitu ya. Kenapa nggak buat media sosial kayak Facebook atau Instagram? Nah itu kan biasa pengaruh juga kan? Iya, belum sih. Belum ya? Belum. Mudah-mudahan saja bisa di ini aja bikin media sosialnya. Iya, boleh. Nomor WhatsApp-nya Oh, yang iya, bisa oke. dihubungi 087 087 86 86 19 19 14 830. 14 830. Bisa dicoba pelan-pelan dong. Oh iya. 087 86 19 14 830. Nah, untuk sahabat budaya yang penasaran dengan Al Ghazi, nasi bakar Al Ghazi ini bisa bisa di WhatsApp lah sama ownernya gitu ya. Karena ini kalau kisaran harga ini bagaimana tampilannya nih, bisa dilihat di kamera nih. Boleh. Kayak gimana Seperti tampilan? ini. Seperti itu. Oke. Itu yang besar ya. Besar ternyata. Dan itu berapa varian yang di ini biasanya? Kita buat cuman 3 varian, Kak. 3 varian. Varian apa aja? Jadi dari ayam, Ayam. tuna ada sama cumi. Oh, tuna sama cumi. Iya. Yang membedakan, yang bagaimana cara membedakan ini tuna, ini cumi, ini Dari tusuknya. dari tusuknya. Nah, Ini saya kasih warna soalnya tusuknya. warna apa tuh? Kalau tuna pakai hijau. Hijau tuna, Ya. Kalau cumi pakai merah. merah cumi. Kalau ayamnya kita pakai yang putih. Oke, yang Ya. putih. Biasanya sih kalau ini customer beli kita kasih tulis aja di mikanya. Biar untuk pembeda aja. Untuk pembeda Iya. gitu ya. Karena kan orang nggak ngerti juga kalau Iya, bilang warna betul. ini warna ini. Betul, iya. Nanti sampai di rumahnya orang sudah bilang, ih saya ini belum tahu Iya, kan, belum nggak ada tulisannya gitu. Iya, oke. Jadi ada 3 varian, cumi, ikan tuna, ada juga ayam ya. Ayam. Oke. Kita terima telepon dulu, ini kayaknya ada telepon masuk ini. Halo. Halo, Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Dengan Pak Saleh Rapokali. Pak Saleh di Rapokaling. Pak Saleh, apa yang mau ditanyakan sama owner nasi bakar Al Ghazi? Oh, yang saya tanyakan ini nomor HP-nya tadi ini saya kelebihan ini. Oh, kelebihan, diulang kembali nomor HP-nya. Sorry. Ya. Oke. 087 Nah, 86 nah. 19 Jom dulu. 19 ya, oke. ya 14 830. 830. Oke. Pak Saleh, kalau mau order segera ya, jangan lupa bagi-bagi sama Inces ya. Wah, ya ada itu. Belum kita Belum video order minta tapi dibagi. Jadi ada di Boulevard hari Minggu dah. Ya, Ada hari Minggu, Pak. di Boulevard hari Minggu. Dia itu dekat lampu merah, Pak. Dalam merah Nggak di dalam. Rani dengan Boulevard. Ya, Betul. namanya nasi bakar Al Ghazi. Pokoknya telepon saja, bilang di mana posisinya, nanti dapat di situ di Boulevard ya. Ya, insya Allah. Memang ramai sekali di situ kalau Iya. pagi. Waduh. Biasa Inces juga jalan-jalan di situ. Siapa tahu ketemu sama Inces juga sekalian ya. Oke, Pak Saleh. Ya, Itu ya, aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penelpon kita yang penasaran dengan gimana nasi bakar Al Ghazi gitu ya. Nah, kira-kira nih cara bakarnya itu seperti biasa kan? Iya. Pakai Memang alat kompor, pembakarnya. ada kompor pembakar itu kita. Itu yang kerja ini semua 2 orang owner Iya, 2 atau orang mungkin aja. atau mungkin ada yang bantu? Nggak ada. Nggak ada ya. Pokoknya percayakan sama diri sendiri gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan percayakan sama orang lain kayaknya beda rasa lagi kan. Benar-benar. Nah, ini apakah produk dari nasi bakar Al Ghazi ini dipasarkan di tempat-tempat di toko-toko lain, warung-warung lain, atau mungkin cukup di Car Free Day aja atau kayak gimana? Iya, Kak. Jadi kita belum masuk ke warung-warung atau tempat-tempat yang lain. Kenapa belum masuk di tempat-tempat lain? Ya, kalau karena nggak cocok, Kak, karena Nggak ini cocok. makanan ini harus Oh on the iya, spot karena memang. dibakar Iya. kan? Sesuai Siap, salah namanya saya. juga nasi Nasi bakar, bakar. jadi harus dibakar on the Harus spot. dibakar. Kalau kita titipin di warung-warung makan Wah, nggak cocok nggak kayaknya. cocok Karena kayaknya, dia nggak bukan tipe fresh. nasi bungkus kan. Bukan nasi bungkus, Ya, benar. kurang sesuai temanya. Kurang sesuai ya, benar. Nah, ini modal awal merintis usaha ini modal dari mana nih? Modelnya ya dari uang gaji. Dari suami. Uang gaji, Kak. Awalnya kecil. Awalnya kecil. Kita bawa itu hanya 25 20 bungkus. aja itu 20, enggak habis, 25. Kak. Per awal-awal itu. Ya, Awal-awal. Kan merintis ya. Namanya Iya. dagang kan enggak ini baru itu kan belum semua kenal toh. Benar. Belum ini. Jadi ya sabar gitu. Sampai Sekarang 2 bulanan ya. Sekarang udah bawa 80 lebih. 80 lebih ya. Bungkus, 80 ya. bungkus. Itu dalam Car Free Day aja, Car Free Day 2 jam. 2 jam 2 jam. aja. Wih, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang ini kayaknya kalau orang sudah rasa ya, produk nasi bakar Al Ghazi itu biasa kan dari mulut ke mulut kan, Iya, bilang, betul. enak di sana. Iya. Nah, kalau di sana itu rasanya gini gurih gitu Iya. ya. Karena kalau biasanya hambar, itulah makanya saya trauma dengan makan nasi bakar yang ada di dekat rumah saya kan. Saya kan pengen sekali makan nasi bakar, jadi saya coba. Ternyata ini kan nasinya itu Nasi biasa betul. aja dibakar. Dan apa sih bedanya dengan nasi bungkus lainnya? Seperti itu. Jadi ternyata Akhirnya image-nya sama. Nggak itu ada pembeda. kepikiran. Padahal nasi bakar tuh memang aslinya ya nasi uduk memang. Iya Harus nasi benar. uduk. Harus nasi uduk kan. Ya, oke. Jadi saya percaya sekarang image-nya aku hilangkan yang namanya nasi bakar itu nasi biasa aja. Iya. Oke, apa yang menjadi tantangan nih dalam merintis usaha seperti ini?
Tantangannya sekarang ya sebetulnya mau jualan setiap hari sebetulnya. Cuman memang banyak kendala juga. Kendalanya seperti apa itu? Dari tempat juga, waktu juga masih belum. Waktu belum ini. Karena saya kan kerja juga. Iya benar. Saya juga pendatang kan Kak. Di sini kan tidak ada saudara juga. Pendatang gitu ya. Cari tempat juga agak susah kayaknya. Susah ya cari tempat. Kalau tempat usaha kan gampang-gampang susah kan Kak. Carinya tuh nggak harus instan gitu. Betul Mbak, nggak langsung instan. Ini butuh yang namanya survei lagi. Iya, betul. Apa di sini tempatnya Rame apa enggak, aman apa enggak. Walaupun rame tapi kalau tidak aman kan sama juga kan. Betul. Iya, jadi itu masalah tempat. Ya pengen jualan tiap hari tapi kembali lagi tempat dan waktu juga semuanya pada sibuk. Yang owner perempuannya itu harus fokus juga sama anak-anak kan. Iya. Betul. Jadi ini pergi ke Car Free Day kan itu cuma sekali-sekali saja gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya untuk cuekin anak. Oh iya. Jangan. Oke, nah ini apa yang jenis varian menu nasi bakar yang paling diminati oleh konsumennya nih? Tergantung selera. Tergantung selera. Kalau biasa di Car Free Day itu biasanya yang lebih laku itu apa? Laku semua. Laku semua. Alhamdulillah. Karena ya alhamdulillah kita bawa 80 sampai sekarang ya habis terus. Habis Ya, terus makanya ya. kita kalau ditanya best sellernya apa, susah gitu. Susah ya. Iya karena Untuk ini. seleranya masing-masing. Ada yang nggak mau ikan, maunya ayam, Mau kan ayam gitu, gitu ya. Jadi tergantung dari selera. Intinya best seller semua lah gitu ya. Nanti kapan-kapan aku jalan-jalan ke ini deh, ke Car Free Day ini, ketemu Mbak Nova sama Bang Adi. Nasi bakar Al-Ghazi. Pokoknya datang aja ke sini. Suara dia. Oke. Nah, kalau tapi biasa kalau waktu di Car Free Day itu kan ada terkadang orang bule yang mondar-mandir gitu. Apakah pernah singgah di tempatnya Mbak Nova? Belum sih. Belum ada ya? Selama ini belum. Atau memang bulenya nggak pernah lewat di situ? Bulenya nggak pernah lewat. Bulenya nggak pernah lewat di situ ya. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut nih Bang Adi, Mbak Nova, kita dengarkan dulu ya lagu biar lebih terhibur lagi Mbak Novanya sama Bang Adi. Aro petu
saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya? Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi. Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak? Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang. Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Syaratnya apa saja ya? Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Ayo, majukan UMKM Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara kita, yaitu obrolan UMKM. Masih dengan narasumber kita, ya, owner dari Nasi Bakar Al Ghazi, ada Mbak Nofatma dan Bang Adi. Oke, gimana nih Mbak Nofatma? Nah, kalau untuk dari usaha ini ya, apakah pernah mengikuti event-event yang ada di Makassar atau belum nih? Karena ini kan terbilang baru nih merintis usaha 1 tahun. Belum, Kak. Belum pernah mengikuti event-event ya. Jadi rencana kalau misalkan ada event-event apa mau mengikuti ya? Boleh. Boleh lah. Kenapa tidak? Oke. Nah, dari kemasan sendiri nih. Nah, kemasannya ini yang punya stiker gitu yang desain siapa nih? Saya. Mbak Nofatma sendiri yang desain. Iya. Kenapa bukan Bang Adi yang desain? Karena udah sibuk kerja. Biasa kalau laki-laki kan itu lebih jago mendesain seperti itu kan? Kayaknya suami saya nggak jago. Nggak kreatif. Logo semua itu yang desain istri saya malah. Oh, istri Iya, ya yang ini logo-logonya apa? Wah, ya luar biasa memang. Jadi soal marketingnya itu jago emang ya. Nah, apa ini inovasi apa yang dapat diterapkan untuk mempertahankan minat pelanggan? Inovasi seperti apa gitu biar pelanggannya itu lebih greget lagi begitu. Apa yang ingin dibuat? Apakah Kalau dari kami sih ya itu tadi mempertahankan rasa, Kak. Oh, mempertahankan rasa ya. Jadi dari awal kita sama istri jangan sampai rasa ini berubah Nah, atau mengurangin bahan, jangan. Enggak. jangan ya, karena biasanya kan orang kalau lihat mie laku, laku keras mie, narubah rasanya. Betul. Karena dia bilang tuh ih laku ji, Betul. kan deh Karena kurangin itu ininya. itu ketika dia sudah tahu, laku ini, keras ini, udah dikurangi sedikit-sedikit. Jangan ya, jangan. Karena Sudah komitmen sama istri, jangan udah sampai komitmen ya. Jadi kalau misalkan ya begitulah rasanya, ya, jangan dirubah-rubah Iya, lagi. betul. Ada kan terkadang gitu, dia kurangi mie rasa-rasanya, terus atau dia tambah lagi namanya pedis-pedisnya. Padahal orang sudah cocok dengan tingkat kepedisannya, atau yang tidak pedis orang suka. Nah saya mau tanya, adakah yang pakai ini yang pedas atau yang tidak pedas? Oh enggak, Kak. Kan Enggak, ya? biasanya ada yang kasih apa level-level gitu untuk biasanya tingkat pakai level. kepedesannya. Kita enggak. Jadi pedesnya itu enggak pedas, tapi rasa pedasnya tuh enggak pedas banget. Nggak pedas banget kan? Kalau cumi itu kan kita kan pakainya cumi lombok hijau kan. Oh, cumi lombok hijau. Jadi itu masakannya tuh
nggak pedas, cuman lomboknya kita Lomboknya utuh. utuhin. Jadi kalau nggak suka pedas boleh dibuang. Oh Kayak iya gitu. iya oke. Nah, aku tanya nih, harga kisaran yang ditawarkan dari kayak 3 varian ini berbeda-beda atau sama semua harganya? Sama rata. Sama harganya semuanya Cukup dalam terjangkau cukup harganya. terjangkau. Berapa dalam satuan harganya nih? Cuman 10.000. 10.000 aja. Nah, itu udah bisa makan nasi bakar, varian macam ini ya, misalkan kayak ikan tuna. Ikan tuna, cumi, sama ayam. Wah, apa enggak rugi tuh? Rugi enggak? Enggak ya, Rugi tapi enggak. udah diperhitungkan. Enggak apa-apa, untungnya dikit Nggak dikit apa-apa. ya. Kalau Yang penting saya itu ada. gini Kak, Apa tuh? untungnya sedikit tapi kata orang Jawa utun ya, apa namanya? Lumintu. Lumintu. Apa itu lumintu? Jadi Saya setiap nggak tahu hari orang ada. bahasa Jawa. Jadi sedikit, Sedikit. walaupun sedikit tapi terus. Terus ngalir Karena terus. saya mikirnya nggak cuman buat minggu ini atau Sekali, bulan 2 ini atau kali 2 ya. bulan ini enggak. Untuk Jadi, seterusnya. ya kalau bisa dengan harapan saya ini ya pengganti untuk pekerjaan saya kan gitu. Iya. Seperti itu Iya. ya. Tapi kalau misalkan untuk apakah punya rencana untuk selain nasi bakar buat produk lain? Biasanya sih kita ada sandingannya sih, ini lombok teri pete. Oh, ada itu Biasanya Kak. Kadang kan karena kita bikin sendiri semuanya. Kadang saya juga tenaga nggak cukup Nggak kan cukup Kak. ya. Kalau pas ada tenaga lebih itu saya bikin bikin. kayak jajanan tusuk-tusukan gitu, kayak ada Kayak apa, bakso Sate, bakar. ya. kalau bakso enggak, Oh, enggak ya? ampela, Oh, ampela. Nah, ampela. itu enak tuh. sate ampela Sate sama telur telur puyuh. puyuh. Ya. Kayak gitu. Oh, biasanya buat seperti itu. Bikin Kalau biasanya. misalkan ada tenaga gitu Iya. ya bisa bantu. Tapi kalau cuma berdua aja, mending fokus sama nasi bakar aja Iya. ya. Kan memang awalnya Tetap- kita tetap konsisten. fokusnya nasi bakar. Oke. Itu kan cuman pelengkap. Pelengkap aja. Pelengkap aja gitu ya. Oke, pernah tidak dapat komplain dari customer terkait bilang kok gini kalau gitu? Pernah sekali. Pernah sekali. Awal-awal jual Terlalu pedas. terlalu pedas katanya. Sekali itu aja Kak. Jadi setelah pas dia komplain terlalu pedas, gimana cara menghadapinya? Iya Kak, iya Pak. Terima kasih untuk sarannya. Besok saya kayak koreksi gitu. Iya. Sebenarnya itu dia makan itu cumi Kak. Oh, cumi. Cumi itu kan lomboknya utuh kan. Utuh ya. Kalau orang kan kalau nggak suka pedas bisa kan dibuang kayak gitu. benar. Tapi yang namanya customer kan, Oh, iya, betul. customer Sama tuh aja dan netizen. Jadi saya awal-awal itu juga gimana ya? Jadi nanggepinnya juga dia marah ya. Saya iya Kak, Pak, maaf gitu aja. Besok ngerti saya ya. koreksi rasanya. Saya gitu. Jadi kalau misalkan dikasih masukan sama customer, diterima aja Iya. ya. Harus gitu. Iya, betul. Biar pelanggannya nggak lari Iya, gitu betul ya. Kak. Kurang apa. Tapi cuman sekali itu aja Sekali sih. itu aja. Yang lain Akhirnya enggak. pedasnya dikurangin dikit. Iya. Enggak sih Kak. Enggak ya, karena memang selalu utuh, karena utuh kan? lomboknya utuh, bisa dibuang. Iya, Karena dia iya. makan itu yang cumi, varian cumi. Pas lomboknya dia makan. Karena kan udah ini kan ada tumpuk-tumpuk gitu. Jadi kelihatannya banyak mungkin kayak gitu Kak. Dia bilangnya terlalu pedas gitu. Tidak pernah punya rencana untuk membuat promo-promo atau event-event apa ini, tapi yang jadi menunya itu adalah nasi bakar. Belum pernah buat belum pernah. Rencana itu banyak. Cuman rencana yang planningnya banyak Kak. Cuman tapi- susah kendalanya juga waktu itu. Ya, Kayak benar. gitu. Banyak isi otak ini untuk planning usaha itu apa, mau kemana, mau ini banyak Kak sebenarnya. Banyak kan. Dulu awal-awal tuh kita sempat maksa untuk jual setiap hari. hari. Pernah di Panakukang situ juga malam sore Iya, sampai malam itu kita maksa jual juga belum bagus hasilnya. Iya. Ya dari situ akhirnya ya udahlah, nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa ya. Kita tujuannya cari rezeki. Iya, benar. Kalaupun itu belum waktunya ya
nggak akan gitu. Nggak akan, Udah benar. kita ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu ya. Oke, nah dari testimoni para pelanggan sendiri, bagaimana testimoninya? Bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Jadi Tidak pernah bilang ini kayaknya kurang ini, bisa nggak ada? Ada. Saking enaknya itu ya, jadi dia minta beli, jadi dia bilang kurang gitu. Tapi memang saya juga sebagai pelanggan biasa kalau misalkan saya suka dengan produk itu, pasti saya bilang ini kayaknya kurang ini Iya, kayak. gitu. Pasti ada Ada, seperti itu, pasti pasti ada. ada. Ya, Nggak mungkin nggak ada, cuman ya benar. kita tampung aja. Kita tampung aja. tapi biasanya yang komplain kayak gitu kan ada pelanggan lain. Itu yang jawab bukan saya, tapi pelanggan saya yang lain sesuai harga katanya gitu. Itu pasti itu Iya, benar. cuminya sedikit itu karena harga 10.000. Itu pelanggan satu yang satunya pelangganku yang satunya bilang gini, Kak. Ya sesuai harga lah bilang Iya, gitu. benar. Jadi bukan saya yang jawab tapi mereka. Tapi nggak pernah niat punya rencana untuk ini nggak, misalkan ya dalam pembelian 10 pieces, nah itu ada gratis 1 atau mungkin ada gamesnya kalau belum pernah gitu ya. Tapi pasti punya rencana kayak gitu lah pasti ya. Iya. Insya Allah. Oke. Nah, kira-kira nih kalau yang namanya apa ya? Pernah ada kemitraan dengan influencer kah atau food blogger ini untuk penjualan? Belum ada. Pernah, belum. Iya. Kenapa enggak ini aja sama saya? Iya. Modal awal yang dibutuhkan itu memulai bisnis ini berapaan? Sekitaran 300 300.000 ya? 300.000 sudah bisa. Sudah bisa gitu, itu modal awalnya? modal awal. Oh, 300.000 dan menghasilkan berapa pieces? Itu bisa 800 lebih. 300.000 itu bisa 50 bungkus. 50 bungkus bungkus, gitu iya, ya? sorry. Oke. 50 sampai 80. Itu awalnya? 80. Sekarang 80. Sorry, 80. 80. Itu modal awal? Iya. Iya. Modal awal itu 300 ya. Kenapa biasanya kan orang dari modal awalnya itu dari yang kecil banget kan? Karena maunya coba aja dulu, Iya. takutnya nggak laku gitu. Tapi ini waktu pertamanya Waktu pertama kali bawa cuma 25 bungkus. Nah, Iya, model awalnya bukan 300 sih kalau Iya, awal-awal. awal-awal nggak karena segitu. ya. Awal-awal nggak segitu, Kak. kalau sekarang kan memang 300 karena kita bawanya banyak. Sekarang kan 80-an banyak. lebih, Ya ya. iyalah pasti 80. Jadi lumayan loh, 80 pieces itu udah habis gitu ya. 2 jam. 2 jam dalam waktu 2 jam, keren. Kita kan berangkat dari Subuh. rumah setengah 5. Setengah 5 jam 5. Iya. Dari situ kan prepare, nggak mungkin kan orang jalan pagi gitu Benar. langsung beli kan nggak mungkin. Kita ramenya itu sekitaran setengah 8 jam 8 Kak. Kadang setengah Kadang jam 9, setengah 9 jam 9 udah habis. Jadi yang lain masih ada di situ, kita sudah pulang biasanya. Ya, wih keren. Kenapa tidak sampai 100 pieces? Ah itu tenaganya, Tenaganya nggak Kak. Lagi-lagi tenaganya. Berarti kalau pas di ke 80 ini langsung begini yang bakar. Yang bakar enggak, yang bungkusin Yang bungkus. capek. Yang bungkusnya Iya. capek ya. Saya start itu dari jam setengah 12 bungkus itu. Sampai setengah jam 4. Cepat baru selesai. Luar biasa. Karena Sendiri memang soalnya. Ngeri kan? Nah, gila. memang jualan ini yang ribet itu Bungkusnya. Bungkusnya gitu ya. Kelihatannya aja gampang. Gampang padahal dia susah. Iya. Oke, bagi tipsnya nih Kak Nova, Bang Adi, ini tips untuk memulai bisnis kayak nasi bakar ini biar tetap semangat untuk tetap berkarya untuk berbisnis. Apa tipsnya nih? tips untuk usaha itu sebetulnya simple. Iya. Kita cari sesuatu yang baru aja. Kan ya mohon maaf di luar sana itu banyak yang ikut-ikutan. Benar. Kalau trennya ini pasti dia akan jual ini. Dan itu seterusnya seperti itu. Makanya ketika saya memutuskan untuk jual nasi bakar ini, Iya. itu memang di Makassar sendiri jarang sekali. Mungkin ada satu yang ramai itu di Pasar Cidu kalau nggak Pasar salah. Cidu, iya benar. Ada itu jual nasi bakar itu sudah ada tempatnya itu ramai. Ya cuman di situ saja. Cuman kalau di
jalan-jalan kan susah. Benar. Nah, dari situ saya putuskan itu. Jual nasi bakar. Peluang terutama Iya, peluang. Di situ ada kesempatan juga. Terus yang terakhir yang paling penting adalah konsisten. Konsisten ya, benar. Entah itu hasilnya ya namanya orang dagang, Dagang namanya ada orang jualan rugi, ada ada untung. sepi, ada Iya, ramai benar. ya. Ada sepi. Yang penting konsisten. Yang aja. penting konsisten ya, itu salah satu tipsnya juga. Oke. Baik, kali kita sudah di penghujung acara nih, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan nih Bang Ade atau Mbak Nova ini terkait dengan topik kita, silakan. Terkait dengan apa yang kita bahas untuk hari ini. Peluang bisnis ya. Iya. Ya. Sebetulnya peluang itu yang menciptakan kita sendiri, Yes. bukan orang lain. Sama dengan bahagia yang kita ciptakan sendiri, bukan orang lain. Bukan tercipta untuknya. Bukan. Jadi kalau sudah yakin yang dikerjakan, ya udah jalanin. Jalanin. Terakhirnya konsisten. Konsisten. Oke, baik kalau begitu. Dan mudah-mudahan saja usaha dari bisnis nasi bakar Algasi ini makin sukses selalu ya Kak ya. Amin, Mbak ya. Dan tentunya terus berkarya, jangan sampai berada di titik jenuh ya. Betul. Karena kalau apapun itu yang berada di titik jenuh itu biasanya bakalan tidak berhasil ya. Betul. Oke, lagi-lagi kita namanya konsisten. Konsisten dan Oke. sabar Dan kayaknya. sabar. Benar. Oke, kalau begitu terima kasih karena sudah mampir di RRI Makassar. Sehat selalu untuk semuanya Bang Adi Iya, dan Bang sama-sama, Mbak Kak. Nova Terima ya. kasih. Oke, pokoknya nanti kita jalan-jalan ke Car Free Day lah. Siap. Boleh, Ditunggu. Ditunggu. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa. Semoga tiba di tempat tujuan dan selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Iya.